Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali di channel Muhar dan Ujasi. Saya menjumpai Anda. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah teman-teman semua, dalam video ini saya akan kembali memberikan tips kepada teman-teman semua, yaitu tentang agar kita selalu dihormati oleh orang lain. Nah, ini kira-kira kita semua ya, menginginkan, kepingin dihormati orang lain atau tidak. Tapi aku yakin kita semua sebagai orang yang diberikan anugerah pemikiran yang normal, maka kita semuanya menginginkan dihormati orang lain. Namun sebelumnya, perkenalkan diri saya, Muhaimin ya. Saya punya istri satu bernama Suwarti. Kemudian saya mempunyai 3 anak. Anak yang pertama perempuan, sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah SWT, meninggal dalam usia 7 bulan dalam kandungan. Dan alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Anak saya yang kedua laki-laki bernama Ardanu Jasi. Kemudian anak saya yang ketiga juga laki-laki bernama Hadin Al-Zuluri. Inilah sedikit saya memperkenalkan diri saya karena ada beberapa teman dalam komentar meminta saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, langsung saja teman-teman. Tips yang akan saya berikan untuk kali ini yaitu 4 saja. Yang pertama, ayo, apa kira-kira? Nah, teman-teman semua, ya, yang pertama adalah kita harus selalu berkata jujur. Ya. Kalau kita mengucapkannya saja mudah, akan tetapi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu perlu kita pikirkan, perlu kita terus upayakan dan selalu kita jadikan kebiasaan kita sehari-hari. Namanya mulut ini tidak ada tulangnya, maka susah untuk dikontrol. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin dan selalu mengontrol pembicaraan kita. Jadi kita harus membiasakan diri untuk selalu berkata jujur. Nah, ini dia. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini termasuk yang menyaksikan video saat ini, mudah-mudahan semuanya orang yang selalu jujur kepada siapapun orangnya. Dan juga seorang suami, ya. Seorang suami ini kita harus selalu berkata jujur kepada istri kita. Terkadang orang punya perkataan jujur itu setengah-setengah, ya. Kadang ada kalanya berbohong. Maka kita, supaya kita bisa dihormati oleh orang lain, termasuk istri kita sendiri, orang yang paling dekat dengan diri kita, dan juga kepada anak kita, terhadap anak kita, saudara-saudara kita, dan keluarga kita, yaitu pertama kita harus selalu berkata jujur. Maka insya Allah dengan kita melaksanakan atau menjalankan kebiasaan-kebiasaan jujur dalam setiap berbicara, maka insya Allah kita akan selalu dihormati orang lain. Kemudian tips yang kedua, ya, kita harus selalu berbagi kebaikan. Selalu berbagi kebaikan. Suatu misal dengan anak kecil, ya, seperti anak kecil itu kita memberikan hadiah. Kemudian kalau dengan orang tua, tetangga-tetangga kita harus selalu berbagi dalam hal kebaikan. Apa yang kita punya, yang kita mampu, kita berikan. Hal-hal kebaikan-kebaikan itulah yang sehingga kita akan mendapatkan penghormatan dengan ikhlas dari mereka ketika kita terbiasa melakukan kebaikan dalam hal
berbagi. Kemudian teman-teman semua, ya, tips yang ketiga, ya, yaitu kita harus selalu rendah hati. Ya. Kita harus selalu rendah hati. Ini juga tidak kalah pentingnya. Ya. Kalau kita dalam kebiasaan, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terbiasa selalu rendah hati, maka kita terkadang ya bisa tinggi hati. Orang tinggi hati itu seperti apa contohnya? Sombong, ya. Kemudian angkuh, ya. Kemudian berjalan seperti robot, tidak mau senyum sama orang. Nah, itu ya, angkuh, merasa diri hebat. Nah, itu salah satu contoh-contohnya seperti itu. Nah, orang seperti itu pada hakikatnya tidak dihormati orang lain. Mereka tidak sadar kalau orang yang berjalan, ya, ada orang berjalan di depan kita, sementara kita ini kayak marmut, ya, kita nggak mau senyum, ya. Nah, maka kita tidak dihormati kalau seperti itu jalan. Maka untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, salah satunya yaitu kita harus selalu rendah hati. Nah, dan yang terakhir, kita harus terbiasa menjalani dalam kehidupan sehari-hari ini, harus selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Yo, kira-kira untuk perkara tips yang nomor 4 ini, sudahkah kita menjalankannya? Mendahulukan kepentingan orang lain. Saya ambil satu misal, satu contoh saja. Ketika pada saat jam dan waktu yang sama, ya, pada saat itu kita punya motor, punya kendaraan motor, ya. Kemudian kita akan melakukan bepergian karena kita mau ada keperluan. Akan tetapi pada saat itu kepentingan atau keperluan kita ini sebenarnya tidak begitu mendesak, ya. Pada saat yang sama ada tetangga kita yang tidak mempunyai kendaraan. Mereka punya kepentingan yang mendesak dan harus menggunakan transportasi yang cepat. Nah, pada saat itu maka kita perlu mendahulukan kepentingan orang lain. Ini salah satu contoh. Insya Allah kalau kita selalu membiasakan hal-hal seperti itu, kebaikan-kebaikan seperti itu, insya Allah kita akan selalu dihormati oleh orang lain. Tapi dengan catatan bahwa tip-tip yang kita jalankan 4 ini semuanya harus didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah SWT. Dengan niat kita mencari ridho Allah SWT, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan keberkahan dan penghormatan dari orang lain akan menyertai kita. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Kita berjumpa kembali di waktu yang berbeda, ya. Assalamualaikum